Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dua intervensi safe word, yaitu calm down metode dan positive word. Yang pertama ada calm down metode. Nah, calm down metode adalah sebuah kotak peralatan yang dapat digunakan oleh pasien untuk membantu menurunkan tingkat atau gairah dan agitasinya. Nah, agitasi di sini merupakan perasaan jengkel, gelisah, atau cemas. Kondisi ini dapat dipicu oleh beberapa hal seperti tindakan, kata-kata, hingga peristiwa tertentu. Nah, ketika seseorang pasien terlihat tegang atau gelisah atau menunjukkan tanda-tanda lain yang diketahui bahwa ia mungkin menjadi marah atau agresif, maka metode calm down ini harus diterapkan sebelum memperhatikan pengobatan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, intervensi calm down metode ini menjelaskan mengenai cara mengumpulkan dan membuat berbagai benda dan perangkat yang bisa digunakan dan diakses untuk membantu menenangkan pasien. Kumpulan kotak peralatan ini disebut dengan calm box, yang di dalamnya terdiri dari musik santai, alat tulis dan buku, masker wajah dan penutup telinga, bola-bola stres, mainan yang dapat menenangkan, terus ada teh herbal, lalu yang terakhir ada selimut dengan ketebalan dan tekstur yang berbeda. Nah, dari semua item yang tercampur di dalam calm box ini secara independen diperiksa kesesuaiannya oleh perawat berpengalaman sebagai bagian dari program safe word. Nah, selanjutnya ada cara menerapkan calm down metode. Di sini ada 6 cara. Yang pertama yaitu teknik pernapasan dalam. Nah, menggunakan teknik pernapasan dalam untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Contohnya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan beberapa detik, dan hembuskan melalui mulut. Lakukan itu secara berulang supaya hasilnya lebih maksimal. Lalu yang kedua ada mengalihkan perhatian ke hal-hal yang positif. Nah, mengalihkan perhatian dari pikiran stres dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau menarik seperti membaca buku favorit, cerita pendek, atau menonton video yang lucu dan menonton acara-acara TV yang disukai. Lalu yang ketiga ada mendengarkan musik yang menyenangkan atau menenangkan. Nah, di sini mendengarkan musik yang tenang dan merangsang perasaan positif untuk meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Contohnya, mendengarkan instrumental yang lembut atau suara alam seperti hujan dan suara kicauan burung. Lalu selanjutnya ada menutup mata dan hitung dari 1 sampai 10 secara perlahan. Contohnya itu seperti saat Anda merasa marah, kesal, cobalah tutup mata Anda dengan kedua telapak tangan dan mulai berhitung dari 1 sampai 10 secara perlahan untuk menenangkan diri, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penggunaan kata-kata positif. Di sini mengulangi kata-kata atau frasa yang menenangkan untuk meredakan stres dan mengubah pola pikir yang negatif. Contohnya, mengatakan pada diri sendiri, saya aman, saya tenang, atau saya bisa mengatasi masalah ini. Pasti saya bisa mengatasi masalah ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya dan yang terakhir ada perhatian pada sensasi fisik. Nah, ini fokus pada sensasi fisik tertentu seperti rasa kenyamanan atau kehangatan untuk mengalihkan perhatian dari stres. Contohnya seperti merasakan rasa kenyamanan dari berbaring di atas kasur atau perasaan hangat dari cahaya matahari, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya menggunakan calm down metode. Yang pertama ada mengelola krisis. Dalam lingkungan perawatan jiwa, seringkali terjadi situasi krisis di mana pasien dapat mengalami episode kecemasan, kebingungan, atau bahkan
agresif. Nah, metode calm down membuat perawat dalam mengelola situasi ini dengan tenang dan efektif. Contohnya, seorang pasien dengan gangguan bipolar mungkin mengalami episode manik yang memicu tingkat energi yang tinggi. Dalam situasi ini, perawat dapat menggunakan teknik pernapasan atau pengalihan perhatian untuk membantu pasien menenangkan diri dan mengurangi resiko terjadinya perilaku agresif. Lalu yang kedua ada penguatan hubungan terapeutik. Nah, menenangkan diri dan mengendalikan emosi membuat perawat untuk tetap tenang dan memberikan dukungan yang efektif kepada pasien. Hal ini memungkinkan pembangunan hubungan terapeutik yang lebih baik dan mendukung proses pemulihan pasien. Contohnya, seorang perawat jiwa yang berhadapan dengan pasien yang merasa putus asa atau marah mungkin menggunakan teknik mendengarkan dengan penuh perhatian dan menggunakan kata-kata yang menenangkan untuk membantu pasien merasa didengar dan didukung. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada mencegah eskalasi konflik. Nah, situasi ini di lingkungan perawatan jiwa dapat dengan cepat berbuah menjadi konflik jika tidak ditangani dengan bijaksana. Penggunaan metode calm down membantu mencegah eskalasi konflik dan mengatasi keselamatan pasien dan staf perawat. Contohnya, seorang perawat menghadapi pasien yang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Mungkin dengan menggunakan teknik pengalihan perhatian atau meditasi singkat bisa membantu pasien menenangkan diri dan mengurangi ketegangan. Lalu yang keempat, meningkatkan pengendalian diri. Pasien dalam perawatan jiwa sering menghadapi tantangan dalam mengendalikan emosi mereka sendiri. Metode calm down memberikan pasien strategi untuk mengelola emosi mereka dengan lebih efektif. Contohnya, seorang pasien dengan gangguan emosi yang mengalami kecemasan yang parah mungkin dengan diajarin teknik pernafasan atau visualisasi bisa membantu mereka menenangkan diri saat mereka merasa gelisah atau panik. Nah, dan yang terakhir ada mendorong perawatan mandiri. Melalui pengajaran dan praktek metode calm down, pasien dapat belajar untuk mengelola emosi dan stres mereka sendiri di luar lingkungan perawatan. Hal ini dapat mempromosikan kemandirian dan penguatan keterampilan coping pasien. Contohnya, seorang pasien yang sedang dalam program rehabilitas ketergantungan zat mungkin belajar teknik relaksasi dan meditasi yang tepat dapat mereka gunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan mereka di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada inovasi calm down. Di sini ada 2 inovasi. Yang pertama, sensor emosi, yaitu penggunaan teknologi sensor yang dapat mendeteksi perubahan dalam tingkat stres atau emosi individu, memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu individu mengenali dan mengelola emosi mereka. Contohnya, seperti gelang pintar yang dilengkapi dengan sensor detak jantung dan pernapasan untuk mengidentifikasi ketegangan fisik dan bisa memberikan panduan relaksasi. Lalu yang kedua ada aplikasi mindfulness interaktif. Aplikasi ini mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan individu untuk mengakses latihan mindfulness interaktif dan mediasi yang dipandu secara langsung oleh instruktur. Contohnya, aplikasi yang menggunakan latihan pernafasan, visualisasi, dan meditasi untuk membantu individu menenangkan pikiran dan merasakan kedamaian dalam beberapa menit. Mungkin aplikasi ini lebih cocok digunakan oleh staf keperawatan jiwa menurut saya. Nah, selanjutnya yaitu ada intervensi self worth, positive worth. Nah, di sini kita membahas tentang serah terima. Serah terima umumnya satu-satunya waktu tim berkumpul untuk membahas setiap
pasien di bangsal. Serah terima ini memiliki fungsi organisasi yang penting, memastikan bahwa shift yang akan datang mengetahui apa yang telah terjadi, apa resiko utamanya, pasien baru apa yang telah dirawat, dan apa yang harus terjadi pada shift berikutnya. Namun, dalam laporan tentang apa yang terjadi selama shift, fokusnya seringkali pada perilaku yang luar biasa, seperti perilaku yang sulit dikelola atau menimbulkan resiko bagi pasien, perawat, atau orang lain. Nah, berfokus pada perilaku luar biasa dapat meningkatkan persepsi negatif pada pasien. Selanjutnya, intervensi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kecenderungan alami untuk berfokus pada perilaku luar biasa dengan mengatakan sesuatu yang positif tentang setiap pasien saat serah terima. Intervensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan apresiasi positif dari pasien dan mengurangi kemungkinan konflik lebih lanjut. Hal ini menuntut keterampilan klinis dalam mengenal pasien dan bagaimana orang-orang hadir pada saat stres. Selanjutnya ada cara menerapkan positive word. Nah, di sini ada 7 cara. Yang pertama, penguatan positif. Di sini memberikan pujian dan penghargaan kepada pasien untuk perilaku yang positif atau pencapaian kecil. Ini dapat membantu memperkuat perilaku yang diinginkan dan meningkatkan motivasi pasien. Contohnya, saya sangat menghargai cara Anda menyelesaikan tugas ini dengan baik. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Selanjutnya, ada yang nomor 2, bahasa empati dan penuh pengertian. Di sini menggunakan bahasa empati dan penuh perhatian dalam berinteraksi dengan pasien, mengakui perasaan mereka dan menunjukkan dukungan. Contohnya, saya bisa melihat bahwa Anda sedang merasa kesal. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda merasa lebih baik? Seperti itu. Nah, yang ketiga ada pembentukan hubungan positif. Nah, membangun hubungan yang positif dan saling percaya antara pasien dan perawat dengan menggunakan bahasa yang menghormati dan mendukung. Contohnya, saya ingin Anda tahu bahwa Anda selalu bisa datang ke saya jika Anda membutuhkan seseorang untuk berbicara. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu Anda, seperti itu. Lalu selanjutnya ada intervensi deeskalasi berbasis kata-kata. Di sini menggunakan kata-kata yang menenangkan dan pendekatan yang berorientasi pada solusi untuk meredakan situasi yang tegang dan konflik. Contohnya, mari kita bicara tentang apa yang membuat Anda merasa tegang dan kita cari cara untuk menyelesaikannya bersama-sama, seperti itu. Lalu selanjutnya ada peningkatan kesadaran diri. Nah, peningkatan kesadaran diri ini menggunakan kata-kata positif untuk meningkatkan kesadaran diri pasien tentang kondisi emosional mereka sendiri dan membantu mereka mengidentifikasi strategi coping yang efektif. Contohnya, bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah Anda merasa tertekan atau gelisah? Mari kita coba beberapa teknik relaksasi untuk membantu Anda merasa lebih baik, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keenam ada penyuluhan dan edukasi yang positif. Memberikan informasi dan edukasi yang positif kepada pasien dengan menggunakan bahasa yang positif dan membangun harapan tentang proses pemulihan. Contohnya, meskipun sulit pada awalnya, saya yakin bahwa Anda memiliki kekuatan dan keterampilan yang bisa diperlakukan untuk mengatasi tantangan ini. Saya akan mendukung Anda sepanjang perjalanan Anda, seperti itu. Dan yang terakhir, ada kolaborasi dan partisipasi pasien. Nah, di sini mendorong partisipasi aktif pasien dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang perawatan mereka sendiri menggunakan bahasa yang memberdayakan dan mendukung. Contohnya, apa pendapat Anda tentang rencana perawatan ini? Saya ingin mendengar
perspektif Anda dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pentingnya menggunakan positive word. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan emosional. Kata-kata positif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan emosional pasien. Kata-kata positif dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif dan sportif, mengurangi kecemasan, stres, dan perasaan putus asa. Lalu yang kedua ada meningkatkan komunikasi. Kata-kata positif dapat meningkatkan komunikasi antara penyediaan layanan kesehatan atau perawat dan pasien. Menggunakan bahasa yang menggembirakan dan memberi semangat dapat menumbuhkan kepercayaan, empati, dan pemahaman yang mengarah pada hubungan pasien ke perawat untuk menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada mengurangi perilaku konflik. Nah, kata-kata positif dapat berkontribusi untuk mengurangi perilaku konflik di bangsal yang aman. Dengan menggunakan bahasa yang lembut dan halus, perawat dapat meredakan situasi yang tegang dan meningkatkan rasa aman dan nyaman. Lalu yang keempat, menanamkan harapan. Nah, kata-kata positif dapat memberikan rasa harapan dan optimisme kepada pasien. Ungkapkan harapan dan perencanaan positif dapat membantu pasien merasa lebih berdaya dan termotivasi untuk mengatasi tantangan. Dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, kata-kata positif berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan pasien. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan berkontribusi pada pengalaman penyembuhan yang positif. Seperti itu. Selanjutnya, kita ada inovasi positive word. Nah, di sini ada dua inovasi. Yang pertama, intervensi berbasis seni atau kreativitas. Mengintegrasikan seni atau kreativitas dalam pemberian kata-kata positif, misalnya melalui seni visual atau musik. Contohnya, kita membuat mural dinding yang dihiasi dengan kata-kata positif dan gambar-gambar inspiratif untuk menciptakan lingkungan yang menenangkan dan memotivasi. Lalu untuk inovasi yang kedua itu ada penguatan positif berbasis teknologi. Menggunakan platform atau aplikasi mobile untuk memberikan penguatan positif secara real time kepada pasien. Contohnya, seperti sebuah aplikasi kesehatan mental yang mengirimkan pemberitahuan kepada pasien dengan kata-kata positif setiap kali mereka mencapai tujuan perawatan atau melampaui tantangan yang mereka alamin. Seperti itu. Nah, baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau kata kekurangan, saya mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.